Oke. Ya udah kelihatan ya. Kita mulai. Ini materi 2 terakhir ini kita akan belajar tentang menentukan parameter farmakokinetik obat dengan menggunakan metode non-kompartemen. Kalau kemarin kan teman-teman pasti udah belajar tentang metode kompartemen gitu ya. Metode kompartemen 1, metode kompartemen 2, kompartemen 1 intravaskular, ekstravaskular, kompartemen 2 IV, EV gitu ya. Lalu yang kali ini kita akan belajar yang jauh lebih ringkas, namanya metode non-kompartemen gitu. Jadi kita sedikit review. Metode kompartemen itu dia menentukan nilai farmakokinetik obatnya berdasarkan waktu gitu ya. Dan itu tergantung dari kecepatan distribusi obat relatif terhadap kecepatan dari eliminasinya. Itu singkatnya dari si model kompartemen. Nah, tapi si model kompartemen ini itu ada kekurangannya. Ada beberapa kekurangan sebenarnya. Tapi yang saya sebutin di sini ada 3. Ketika teman-teman membuat regresi gitu ya, garis regresi pada saat absorpsi obat, entah itu di kompartemen 1 atau kompartemen 2, menurut teorinya itu sebenarnya tidak menjelaskan konsentrasi obat yang sebenarnya ada di dalam tubuh gitu. Lalu selain itu, nilai dari volume distribusinya itu yang kita dapatkan, itu sebenarnya lebih besar daripada nilai yang ada di dalam plasma atau di dalam tubuh kita. Lalu, clearance yang kalian dapatkan dari AUC, entah itu model 1 kompartemen ekstravaskular atau 2 kompartemen ekstra dan intravaskular, itu sebenarnya tidak menjelaskan secara signifikan dari fisiologinya gitu. Nah, lalu gimana dengan kelemahan-kelemahan model kompartemen ini? Maka adalah namanya yang disebut sebagai model non-kompartemen. Itu yang namanya model non-kompartemen, pasti dia tidak menggunakan konsep dari kompartemen gitu ya. Diasumsikan bahwa obat atau metaboliknya ini mengikuti kinetika yang linear. Dan cara kita meng-approach dari si model kompartemen itu berdasarkan statistical moment theory. Jadi di mana karakteristik dari waktunya pada konsentrasi obat, entah itu area, nanti ada mean residence time dan variasinya, dan juga kecepatan ekskresi urinarinya itu mengikuti administrasi dari single dose-nya si obat. Nah, untuk model kompartemen ini, sebenarnya farmakokinetika obatnya itu hanya dihitung berdasarkan 2 parameter. Ada yang namanya AUC, ya, yang kayak teman-teman tahu, area under curve, gitu, AUC, dan ada yang namanya AUMC, yang nantinya kita harus hitung dengan menggunakan metode trapezoid. Jadi yang si AUC-nya ini sebenarnya adalah area under zero moment curve, terus yang AUMC area under the first moment curve, gitu ya. Nah, di sini adalah yang kita tahu yang namanya AUC. AUC-nya itu adalah area under the curve plot the plasma drug concentration. Jadi kita tahu di sini AUC adalah drug konsentrasi versus dengan waktu gitu ya, dari 0 sampai infinity. Jadi CP dibandingkan dengan waktu, konsentrasi obat dibanding dengan waktu. Ini adalah turunan dari rumusnya untuk AUC. Lalu ada yang kita sebut dengan AUMC gitu yang tadi. Jadi itu adalah first moment. Jadi area under the first moment dari waktu ke 0 sampai waktu tahingga. Dan ini sebenarnya adalah produk dari plasma konsentrasi obat dan waktu. Ini adalah yang membedakan antara AUC dan AUMC. Jadi ini adalah konsentrasi obat dan waktu dibandingkan dengan waktu gitu ya. Jadi konsentrasi obat dan waktu CP kali T dibandingkan dengan waktu dari 0 sampai infinity.
Tuh. Nah, setelah kita dapatkan nilai AUC dan AUMC, parameter yang lainnya bisa kita nilai gitu ya. Yang pertama bisa kita cek bioavailability-nya. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Jadi zero moment setelah administrasi obat secara oral atau IV dibandingkan dengan dosis obatnya. Itu untuk bioavailabilitas atau yang biasa kita sebut dengan ketersediaan hayati. Lalu bisa juga kita hitung dari clearance-nya, di mana rumusnya adalah dosisnya dibagi dengan AUC-nya. Itu. Nah, di sini ada yang ini adalah parameter yang paling sering dihitung ketika kita menggunakan non-kompartemen. Ada yang disebut dengan MRT, mean residence time. Jadi ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk semua obat masuk ke dalam tubuh. Nah, ini sebenarnya juga analog dengan tes setengah eliminasi. Jadi rumusnya si MRT di sini adalah AUMC dibagi dengan AUC. Dan ini adalah total dari AUMC dibagi dengan total dari AUC. Itu. Nah, terus juga teman-teman bisa ngitung yang namanya volume distribusi saat keadaan lunak VDSS gitu ya. Di sini sudah dituliskan rumusnya VDSS sama dengan clearance dikali dengan MRT setelah teman-teman dapat nilai MRT-nya, atau bisa diturunkan dengan dosis dikali dengan AUMC dibagi AUC pangkat 2. Nah, di sini udah masuk contoh soal. Ada soalnya adalah setelah single IV bolus administrasi 50 mg obat, didapatkan konsentrasi obat seperti berikut, lalu hitung nilai MRT-nya. Jadi di sini kita punya waktu 0, 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24. Ini ada konsentrasinya, makin ke bawah, makin lama, makin rendah gitu ya. Oke, bagaimana cara menghitung MRT-nya? Kita tahu tadi rumus MRT adalah AUMC dibagi total AUMC dibagi dengan total AUC gitu ya. Jadi yang pertama kali teman-teman harus ngitung entah itu AUMC-nya atau AUC-nya. Kalau di saya adalah di sini tertulis AUC-nya. Jadi kita hitung AUC-nya pakai metode trapezoid. Jadi seperti ini. Tadi AUC adalah CP gitu ya. Dengan T. Terus ini metode trapezoid kita bagi per segmen-segmen waktunya. Itu. Di sini 0, di sini waktunya entah berapa nanti. Nah, lalu untuk menghitung formula trapezoidnya, di sini ada si rumusnya. Konsentrasi ditambah konsentrasi setelahnya dibagi 2 dikali waktu setelahnya dikurangi waktu yang sekarang gitu. Jadi contohnya ketika kita mau menghitung dari waktu ke 0 sampai waktu ke 1 gitu ya. Yang dimasukin rumusnya tadi kan waktu ke 0 itu konsentrasinya masih 250. Terus waktu pertama, 1 jam pertama konsentrasinya 225. Jadi 250 ditambah 225 dibagi 2 dikali si waktu setelahnya 1 dikurang 0 gitu. Nanti teman-teman dapat nilainya 237,5. Terus satuan unitnya adalah mikrogram kali jam dibagi per mili. Ini adalah untuk waktu ke 0 sampai waktu ke 1. Lalu nanti ada teman-teman hitung lagi dari waktu ke 1 sampai ke 3. Terus gitu ya, 0 ke 1, 1 ke 3, tadi ada berapa kita? 0 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12, 12 ke 18, 18 ke 24 gitu. Nah, nanti setelah sampai 18 ke 24, teman-teman menambahkan semua AUC-nya, jadi dari 0 ke 1 sampai 18 ke 24 untuk mendapatkan total AUC. Nanti kita dapatkan nilai total AUC-nya adalah senilai 2297,5 gitu ya. Oke, ini untuk AUC-nya selesai. Lalu untuk AUMC, itu sebenarnya mirip dengan AUC, tapi dikalikan dengan waktu. Jadi rumusnya adalah waktu dikali dengan konsentrasi ditambah waktu setelahnya dikali dengan konsentrasi setelahnya dibagi 2 dikali waktu setelah dikurang waktu yang sekarang gitu ya. Jadi sama, kita pakai metode trapezoid juga. Di sini adalah waktunya 0. Jadi 0
karena waktu, dikali dengan konsentrasi 250, ditambah waktu yang sekarang 1, dikali dengan konsentrasi yang setelahnya 225 dibagi 2 dikali 1 kurang 0, nanti dapat nilainya 112,5. Nah, ini unitnya di sini adalah mikrogram kali jam pangkat 2 per mili, gitu ya. Nanti diulangin lagi dari 0 ke 1 sampai 18 ke 24, lalu ditotalkan untuk mendapatkan AUMC-nya. Terus nanti dapat. Nah, baru nanti setelahnya kita bisa menghitung si MRT-nya. Jadi MRT adalah total dari AUMC dibagi dengan total dari AUC. Dapat nanti karena AUMC tadi satuannya adalah mikrogram kali jam pangkat 2 per mili, sedangkan AUC adalah mikrogram kali jam per mili. Jadi nanti kita dapat satuannya MRT adalah tinggal jam aja gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan untuk perhitungan soal yang tadi, MRT-nya adalah 7,42 jam. Jadi, kita bisa artikan kalau si obatnya itu akan stay di dalam tubuh dengan rata-rata waktu 7,42 jam setelah mendapatkan administrasi IV bolus. Gitu. Ada pertanyaan? Cepat, bukan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, memang sebenarnya farmakokinetika itu jauh lebih asik ketika kita ketemunya langsung gitu ya, luring, coret-coret di papan tulis, bukan via Zoom gitu. Tapi mohon maaf dengan semua kondisinya. Jikalau tidak ada pertanyaan, semuanya sudah absen? Ngangguk, 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 ngangguk. Sudah semua? Oke, kalau semuanya sudah absen, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat menjalankan responsi dan juga selamat puas. Kalau minggu depan ada pertanyaan tentang materinya Pak Arif misalnya, bisa ditanyakan. Dan juga minggu depan nanti saya kasih tugasnya apa, gitu ya. Nanti dikumpulkan lagi via Elok. Nggak susah-susah kok, paling kurang lebih sama dengan apa yang saya jelasin, tinggal diganti aja angkanya. Gitu, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya saya cukupkan sekian. Good luck buat responsi dan UAS-nya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Recording stopped.